Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya meminta izin untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, Heri Aldiansyah sebagai saya sendiri dan Julaika Sukma. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang pendapatan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Mengapa sektor pendidikan ini menjadi sangat penting dan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional suatu negara, termasuk bagi suatu daerah otonom? Pertama, hasil atau outcome. Pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau disebut SOM di suatu daerah atau negara. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, amat tergantung dari pendidikan yang berkualitas. Kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan sebagai contoh merupakan hasil kerja pendidikan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan tidak perlu banyak dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jika proses pendidikan telah berhasil membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesehatan. Dampak langsung maupun tidak langsung juga berlaku terhadap sektor-sektor pembangunan yang lainnya, termasuk sektor yang selama ini dinilai paling penting, yakni sektor ekonomi. Pembangunan sektor pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Meningkatkan produktivitas mempunyai kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Tingkat rata-rata pendidikan masyarakat mempunyai korelasi yang berbanding lurus dengan tingkat ekonomi masyarakat. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, akan makin tinggi pula peran serta masyarakat, termasuk wanitanya. Dengan demikian, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, makin tinggi pula produktivitas masyarakat. Dengan kata lain, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka makin tinggi pula income per kapita masyarakat. Investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pendekatan modal manusia. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia atau human capital adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan kesehatan dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Sebuah analogi terhadap investasi konvensional dalam modal fisik telah dibuat. Setelah investasi awal dilakukanlah dapat dihasilkan suatu aliran penghasilan masa depan dari perbaikan pendidikan dan kesehatan. Akibatnya suatu tingkat pengembalian atau rate of return dapat diperoleh dan dibandingkan dengan pengembalian dari investasi yang lain. Hal ini dilakukan dengan cara memperkirakan nilai diskonto sekarang dari aliran pendapatan yang meningkat yang mungkin dihasilkan dari investasi. Investasi ini akan kemudian membandingkannya dengan biaya langsung dan tidak langsungnya. Tentu saja, pendidikan dan kesehatan juga berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan. Namun, pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. Sistem pendidikan dan pembangunan.
Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem-sistem kehidupan lain yang terjadi di luar sistem pendidikan. Dalam kerangka keterkaitan antara sistem pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan di luar sistem tersebut, terdapat beberapa faktor di luar sistem pendidikan yang perlu memperoleh perhatian serius agar tampak adanya keterkaitan fungsionalnya masing-masing. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidupnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan mempunyai makna: 1. Dalam merumuskan pendidikan harus dijiwai dan didasarkan pada Pancasila. 2. Sistem pendidikan nasional haruslah berlandaskan Pancasila. 3. Hakikat manusia haruslah diwujudkan melalui pendidikan sehingga tercipta manusia Indonesia yang dicita-citakan Pancasila. Sistem kesehatan dan pembangunan. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun rencana strategis atau RESTRA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Selanjutnya, Menteri Kesehatan mengamankan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun rencana strategis atau Renstra yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, sehingga Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2015 sampai 2019 dituangkan dalam bentuk rencana strategi atau Renstra. Pembangunan kesehatan pada periode 2015 sampai 2019 adalah program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 4 perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia dituangkan dalam sasaran pokok RPJMN 2015 sampai 2019. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Kebijakan untuk kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan kesehatan masyarakat Indonesia mengikuti pola universal, yakni dengan perbaikan sosioekonomi serta terjadi pertukaran derajat kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan di Indonesia juga memiliki kecenderungan berdimensi lokal. Percepatan pembangunan sosioekonomi antar pulau dapat menyebabkan variabilitas derajat kesehatan serta problematika antar pulau dan wilayah. Kesehatan berkaitan erat dengan sosio-budaya masyarakat setempat, dan pada hakikatnya dengan berjalannya pembangunan ekonomi di daerah-daerah, maka Indonesia akan menjadi kota pulau, yaitu timbulnya perkotaan baru. Kebijakan penghasilan bermaksud kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terlebih kurang kami mohon minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.